Ada banyak cerita tentang Dracula, tentang asal-usul, kebangkitan dan juga kehancurannya, bahkan sebagian orang beranggapan di masa modern seperti sekarang Dracula masih hidup di dunianya. Lalu seperti apakah keseruan dari cerita Dracula kali ini? Dalam cerita Pangeran ke-8 kali ini kita akan menyimak cerita sejarah Dracula di masa awal kehidupan dan kebangkitannya. Cerita ini berdasar kepada film Dark Prince: The True Story of Dracula. Namun sebelum lanjut, silahkan subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya kita tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan silahkan share sebanyak-banyaknya. Cerita diawali di tahun 1476, di mana di Rumania selama bertahun-tahun Ottoman Turki menduduki dan menjajah negara tersebut. Di antara pendudukan Ottoman tersebut, banyak para bangsawan yang berkolaborasi dengan Ottoman, dan tentunya mencari keuntungan bagi dirinya, dan mengorbankan rekan senegaranya. Kita kembali kepada masa awal pendudukan Turki di Rumania. Di antara para bangsawan tersebutlah seorang Pangeran Vlad Dracula. Dia berjuang bersama para patriot Rumania yang tersisa. Vlad yang dijuluki Vlad the Impaler, seorang pejuang yang tidak mengenal takut. Suatu malam Vlad mengumpulkan para pengkhianat dan mengeksekusinya. Di antara mereka terdapat beberapa pendeta kerajaan, dan ketika Vlad keluar dari ruangan tersebut, seorang pendeta memperingatkannya, jika Vlad berperang tanpa keimanan maka orang Rumania akan menganggap Vlad bukanlah orang yang terhormat, bahkan kelak sampai keturunan nantinya. Vlad diajak menghadap ke gereja ortodok oleh sang pendeta. Dia disarankan harus berterima kasih kepada mereka atas jasanya mendanai rakyat Rumania yang kesulitan. Namun Vlad berdalih dia berjuang habis-habisan mengusir Ottoman Turki dengan segenap hati dan rasa patriotiknya. Will you want your son to succeed you? Of course. Para pendeta ortodok menyayangkan bergabungnya Vlad dengan kepausan Romawi, dan mereka menganggap Vlad telah meninggalkan keyakinan bangsa Romawi yaitu gereja ortodok. Bahkan pendeta ortodok mengancam Vlad, jika Vlad tidak kembali kepada mereka maka keturunannya tidak akan bisa menjadi pemimpin Romania tanpa persetujuan mereka. Vlad kemudian menceritakan asal-usulnya di hadapan para ortodok. Vlad lahir pada tahun 1431 di Kastil Dracula di Transilvania. Ibunya telah meninggal saat dia berusia 2 tahun, dan ayahnya menggembleng Vlad menjadi seorang ksatria tanpa rasa takut. Bahkan suatu hari Vlad diberikan sebuah cincin Order of the Dragon, di mana dia adalah bagian dari para ksatria naga. Dan ayahnya berpesan jika suatu saat ayah Vlad meninggal, maka dia harus menemui Raja Janos di Hungaria. Rupanya sang ayah akan berkolaborasi dengan para bangsawan Rumania lainnya untuk melawan Ottoman Turki, dan Vlad harus menjaga adiknya Radu. Namun suatu malam Vlad diculik bersama adiknya, dan dia dijadikan tahanan oleh Ottoman Turki. Vlad dan adiknya bertemu langsung dengan Sultan Turki. Mereka akan menetap sementara waktu bersama Sultan, dan mereka masih bisa beribadat menurut kepercayaannya, dan Sultan berjanji akan mengembalikan mereka jika sudah saatnya tiba. Vlad menerima kabar kematian ayahnya dari Radu, namun menurut rumor ayahnya dilenyapkan oleh bangsawan Rumania lainnya, karena Dracula tidak tunduk kepada Sultan Turki. Kemudian pada tahun 1455 Vlad dipersilahkan kembali kepada Rumania oleh Sultan. Dan dia diperintahkan untuk kembali memerintah Rumania. Namun Vlad malah menemui Raja Jonas di Hungaria, dan dia berjanji akan membalas kematian ayahnya, menyatukan Rumania dan melepaskan Radu dari cengkeraman Sultan. Help me. With your support, I can make Romania strong. Dia dijamu layaknya tamu terhormat dan Vlad menemukan pandangan pertamanya. Seorang gadis cantik keturunan Rumania, dan Raja Jonas meminta Vlad untuk berdansa dengan sang gadis tersebut. Sebuah dansa yang romantis dan awal suatu ikatan hati di antara mereka. Kemudian mereka menikah. Vlad memberikan cincin Order Dragon sebagai mas kawinnya. Vlad mendapat dukungan dan bantuan dari Raja Hungaria untuk kembali ke Rumania. And what's that? Fear. Namun ketika Vlad kembali ke negaranya, dia melihat hal suram di sana. Kekacauan, perampokan, kelaparan rupanya sedang melanda negaranya. Vlad bahkan nyaris ditusuk, namun seseorang membantunya. Kemudian di sisi lain seorang bangsawan terlihat turun dari kereta megahnya, dan dia adalah Pangeran Karl. Dan sang pangeran adalah pemerintah kejam tanpa ampun. Dan rupanya Vlad menjadikan Karl sebagai awal kebangkitannya di Rumania. Dengan beberapa orang pasukan, Vlad dengan mudahnya mengeksekusi Karl dan merebut kembali tahta miliknya. Vlad disambut gegap gempita oleh rakyat Rumania,
bahkan hari bahagia tersebut dihadiri istrinya tercinta yang sedang mengandung jabang bayi. I hereby reclaim the throne of Romania. Vlad mengumpulkan para pendeta, dia meminta pendapat juga isu-isu yang terkuak di masyarakat mengenai kembalinya Vlad Dracula di Rumania. Kemudian Vlad memberikan sebuah peringatan kepada para pendeta. Vlad akan menertibkan Rumania, namun jika para pendeta penghalanginya, maka akan ada resiko berat yang diterima para pendeta tersebut. Vlad mendatangi pendeta di gereja ortodoknya, dia menggali informasi mengenai kematian ayahnya. Dan kemudian dia membuka makam ayahnya, yang katanya Dracula dikubur hidup-hidup oleh para bangsawan lainnya. Vlad akan mengadakan pesta kenegaraan, dan dia mengundang para bangsawan di pesta tersebut. Dan Vlad melancarkan aksinya, di mana dia melenyapkan para pengkhianat Rumania yang telah menjadi mata-mata Ottoman menurut versinya. Dan kemudian Vlad berbahagia, rupanya dia mempunyai seorang putra pertamanya berbarengan dengan pengeksekusian para pengkhianat. You believe me, don't you? Pada tahun 1457, rumor semakin menggaung bahwa Vlad semakin menggila. Dia mulai mengeksekusi bangsawan yang dicurigai dan tak sepaham dengannya. Bahkan dia mencelupkan roti ke dalam darah para bangsawan yang menjadi musuhnya. Kemudian kabar buruk diterima Vlad, Turki menyerang Rumania dan membumi hanguskan perkebunan Aron. Namun ketika Vlad menyambangi perkebunan, Aron tidak ditemukan, dan Aron telah pergi tanpa melakukan perlawanan kepada Ottoman Turki dan Aron adalah mertuanya Vlad. Tak lama muncul segerombolan pasukan datang, Vlad bersembunyi dan menyiapkan jebakan di hutan kabutnya. Pertempuran tidak bisa dihindarkan lagi, banyak pasukan dari kedua belah pihak berguguran, namun Vlad tak menyangka sedikit pun, ternyata pasukan Ottoman dipimpin oleh adiknya sendiri Radu. Vlad membawa Radu ke istananya, ternyata Radu telah bersikukuh tetap akan mengikuti Sultan Turki, malahan Radu menyarankan Vlad untuk menyerah tanpa perlawanan, namun Vlad menolak saran adiknya tersebut. What if I told you you could live? Lydia menerima kabar dari ayahnya, kemudian dia menemuinya di tempat yang dijanjikan, namun betapa terkejutnya Lydia, rupanya di jalan-jalan banyak manusia yang ditancap tombak sampai membusuk, menurut warga dia adalah para bangsawan yang mengkhianat kepada Vlad Dracula. Lydia bertemu dengan ayahnya, namun tak lama Vlad menangkapnya. Vlad bersiap mengeksekusi Aron, namun Lydia memohon kepada Vlad untuk tidak membunuhnya. Aron dibebaskan, namun Lydia menyaksikan penjaganya dibunuh di hadapannya, karena tertidur saat melaksanakan tugasnya. That man was asleep on duty. So you had him killed? Kemudian pada tahun 1464, Vlad menerima tamu dari Sultan Ottoman, dan di antara mereka Radu adiknya. Vlad meminta yang lain untuk pergi dan dia hanya akan berbicara dengan Radu. Radu membawa pesan dari Sultan Turki, namun Vlad tetap menolak membayar upeti kepada Sultan, dan Vlad tidak merasa takut akan ancaman penyerangan Sultan kepada Rumania. Radu balik kanan dan dia terkejut, rupanya 3 utusan Sultan lainnya telah tewas di tangan algojo Vlad Dracula. Kejadian tersebut ternyata disaksikan Lydia yang mengintip, kemudian Lydia akan membawa serta anaknya untuk keluar dari istana Dracula, namun Vlad menahannya. Vlad mengirimkan Lydia ke biara karena menurutnya Lydia mengalami gangguan. Lydia sering mendengar rintihan dan tangisan iblis di dalam istana. Bulan berlalu, tampak ribuan pasukan Turki memasuki Rumania. Vlad bertempur dengan gagah berani mempertahankan negerinya, namun dia mengalami kalah jumlah yang signifikan. Menurutnya pertempuran yang tidak seimbang 10 berbanding 1. Di antara pertempurannya, Vlad kembali memanggil Lydia dan meminta pengakuan dosanya. Dia merasa tersesat tanpa kehadiran Lydia di sampingnya. I am so lost. Beberapa hari kemudian Vlad kembali bertempur melawan pasukan Turki, namun sebuah hantaman keras membuatnya tak sadarkan diri. Bruno sang asisten dan memapahnya dari medan perang, dan setelah beberapa hari Vlad kembali bangkit. Dengan tertatih Vlad menghampiri Lydia di istananya. Vlad mengatakan mereka harus pergi secepatnya dari istana, karena besok pagi pasukan Turki akan memasuki istana. Namun Lydia berpendapat lain. Dia berkata bahwa Vlad telah mati dan dia bangkit dari kematian dan tidak bisa masuk ke surga ataupun neraka. Lydia berlari ke atas kastil dan akhirnya dia melompat dari sana dan mengakhiri hidupnya. Vlad merasa terpukul atas kematian istrinya tercinta, dan Bruno membawa kabar buruk, di mana Turki menyalakan meriam dan meminta Vlad untuk segera pergi.
Namun Vlad menolaknya. Bruno dan pasukan Vlad mencari jenazah Lydia, namun mereka tidak menemukannya. Vlad berpamitan kepada anaknya, dia akan mencari bantuan dan berjanji akan kembali dan memenangkan pertempuran melawan Turki. Radu dan pasukan Turki berhasil masuk ke dalam istana Vlad, dan Aron meminta Radu untuk menghentikan Vlad segera. Dia tahu kemana perginya Vlad. My daughter. Rupanya kerajaan Hungaria kembali tempat Vlad meminta bantuannya. Namun Raja Hungaria tampak marah besar kepada Vlad. Sebuah surat ditunjukkan dan di dalamnya Vlad bersekutu dengan adiknya Radu akan mengepung dan menghancurkan kerajaan Hungaria. Namun Vlad mengelak, itu sebuah surat palsu dan itu sebuah fitnah. Vlad ditahan di penjara Hungaria, sehingga pada tahun 1476 Vlad dikeluarkan dari gelapnya penjara kerajaan. Raja Hungaria rupanya menemukan bukti tentang surat palsu Vlad Dracula, dan surat tersebut dibuat oleh mertuanya Aron. Raja Hungaria menawarkan Vlad untuk kembali menduduki tahta Rumania, tentu saja membuat Vlad heran, tapi ada syarat yang harus dibayar oleh Vlad. Dia harus menikahi putri Raja Hungaria, dan Vlad harus tunduk kepada Paus dan Gereja Roma Suci. Tentunya ini akan merubah keyakinan Vlad dari Ortodok menjadi Katolik. I need an answer. Whose banner? Vlad Dracula menerima tawaran Raja Hungaria, kemudian dia langsung menuju Rumania dan bertemu dengan Bruno dan sisa-sisa pasukannya. Setelah mendapat informasi mengenai kekuatan Turki di Rumania, Vlad langsung menyerang di bawah hujan yang gelap. Kemenangan demi kemenangan Vlad membuat adiknya Radu kabur menuju Sultan Turki. Rupanya kekejaman Vlad sangat ditakuti di Rumania, dan setelah beberapa tahun lamanya akhirnya Vlad bertemu dengan anaknya yang sudah beranjak dewasa. Sorry. Do you regret it, father? Vlad menyerahkan cincin klan Dragon kepada anaknya. Vlad menemui pendeta besar Ortodok, dan para pendeta telah sepakat bahwa Vlad telah dimurkakan oleh Ortodok. Vlad dan semua keturunannya, Vlad tidak bisa memasuki surga dan tidak juga akan di neraka menurut pemahaman Ortodok. Dan salah satu jalan lepas dari kutukan tersebut, Vlad harus tobat dan kembali ke dalam keyakinan Ortodok. Dilema bagi Vlad, jika dia kembali ke Ortodok, maka Hungaria dan Paus akan menarik dukungan dan pasukannya, dan jika dia tetap memilih Katolik maka dia akan terusir dari tanahnya Rumania. Namun pendeta menyarankan Vlad untuk kembali ke penawaran adiknya Radu, dan tunduk ke Sultan Turki. Vlad tak percaya Radu berada dalam perlindungan Ortodok, dan dia kemudian menemuinya dengan segera. Radu telah menanti Vlad di gereja Ortodok, namun rupanya pertemuan ini seperti jebakan. Vlad dikelilingi pasukan Turki. Radu mengangkat pedangnya dan pertempuran adik kakak tidak bisa lagi dihindarkan. Vlad berhasil mengunci Radu, namun dia tidak bisa menghunuskan pedangnya. Kemudian pasukan Turki menyerangnya sehingga dia pun tak berdaya. Tak lama datang pendeta Ortodok dan Aron. Dia memberitahu bahwa dia yang mengubur Dracula hidup-hidup, karena mereka meyakini bahwa akan ada suatu saat penjaga kedamaian dan dia antikristus. Mereka menyadari dan meyakini Vlad Dracula adalah orang tersebut. Hunusan pedang Radu menghentikan napas Vlad. Lydia adalah sebuah nama yang disebutkan Vlad Dracula sebelum dia meninggal. Bruno dan putra Vlad menghampiri pendeta di gerejanya. Putra Vlad meminta Vlad dimakamkan di chapel Ortodok, namun sang pendeta menentangnya. Kemudian ancaman putra Vlad memaksa untuk pemakaman tersebut. Vlad Junior memberikan penghormatan terakhirnya. Di malam yang gelap pendeta Ortodok merasakan sesuatu yang aneh, kemudian dia berjalan menuju peti mati Vlad. Dia mengendap dan alangkah terkejutnya ketika pendeta tidak menemukan jasad Vlad Dracula. Ternyata Vlad telah berdiri di atas gereja, dan dalam hitungan detik dia berpindah tempat. Vlad kemudian mengucapkan terima kasih kepada pendeta karena telah memberikan kehidupan yang kekal atas kutukan dari kaum pendeta Ortodok. Kemudian Lydia dan Vlad berjalan bersama. Lydia yang bunuh diri tidak bisa meraih surga dan neraka, begitu pula Vlad dengan kutukannya dia tidak bisa meraih surga dan neraka. Mereka berjalan bersama di alam yang tak nyata. Beberapa tahun berlalu, walaupun Vlad Dracula dikucilkan, tetapi putranya akhirnya menjadi pangeran Rumania. Namun dia hanya memerintah selama 2 tahun, dia dilenyapkan para bangsawan lainnya. Pada tahun 1931, para penjelajah menggali makam Vlad Dracula.
mereka hanya menemukan tulang binatang. Di Rumania, Vlad masih dikenang sebagai penyelamat negaranya, banyak yang mendoakan dia kembali. Itu tadi sepenggal kisah Vlad Dracula, mungkin sebagian cerita tidak seperti sejarah yang diceritakan. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe, sampai jumpa di alur cerita lainnya.